Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah kesedihan yang dia rasakan tanpa dirimu ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Dan apa ya? Jadi aku mau bilang apa lupa. Oh iya, kita kan mau cek energi seseorang ya. Jadi aku bakalan kasih waktu kalian buat bayangin seseorang ya, kalau mau cek energinya ya. Ini aku sempetin bikin video sebentar sebelum aku siap-siap mau jaga event tarot ya. Oke, aku kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang. Silakan. Udah, kita langsung mulai ya. Kesedihan yang dia rasakan tanpa dirimu. Emangnya dia sedih tanpa kamu? Emangnya dia sedih tanpa kamu nih? Dia sedih tanpa kamu, dia tidak bisa hidup tanpa dirimu. Aduh ya. Tidak bisa hidup tanpa dirimu, tapi sampai sekarang masih hidup. Gimana tuh? Ya udah, lanjut ya. Kesedihan yang dirasakan tanpa dirimu. Aku ngerasa mereka itu ada yang masih sedikit berharap sama kamu. Sedikit berharap, terus dia kayak suka ngebayangin kamu gitu ya. Masih berpikir kayak kalau misalnya pun dia cari penggantinya kamu, maunya kurang lebih yang mirip kayak kamu gitu. Entahlah apanya yang kayak kamu ya. Entah baiknya, entah cantiknya, gantengnya atau apa. Terus aku lihat di sini dia masih merasa terikat sama kamu. Masih merasa deket, terikat. Masih ada yang ngerasa kayak belum bisa benar-benar melepas dari kamu. Atau masih merasa energinya ya terikat. Ya, susah lepas. Kesedihan tanpa dirimu. Ini kan mereka ngerasa capek ya. Kayak capek, jadi gak semangat juga. Mereka kayak berusaha melalui hidupnya pada saat udah gak sama kamu. Maksudnya tuh, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, apapun masalah yang datang, mereka coba menghadapi. Apapun keadaan hidupnya dia. Tapi di sini ada yang ngerasa capek, lelah, atau perasaannya capek, hatinya capek gitu ya. Tapi di balik itu, sebagian dari mereka ada juga yang kayak pengen punya hubungan yang baru. Ya, pengen punya hubungan baru. Pengen punya hubungan baru sama siapa? Ya sama orang baru sih. Barusan aku cek kayaknya sama orang baru. Ya. Dia kan ngejauh nih dari kamu ya. Ya ada juga dari mereka yang ngerasa negatif pas berjauhan sama kamu. Negatif tuh maksudnya gak tenang, gelisah, overthinking, anxiety. Ya perasaan-perasaan negatif lah ya. Terlepas dari kehidupan cinta, dia masih berusaha buat mencapai tujuan hidupnya, keinginan dirinya ya, tujuan-tujuan hidupnya tuh kira-kira apa aja. Dia masih fokus ke sana juga selain urusan cinta. Tapi yang aku lihat di sini, dia masih memperhatikan kamu dari kejauhan kok. Iya. Tapi banyaknya diam aja sih, cuma memperhatikan, pengen tahu tapi diam aja. Dia kayak lagi mengumpulkan keberanian, entah buat kontak kamu, entah buat chat kamu, entah buat komunikasi gitu, tapi lebih mengumpulkan keberanian dulu nih. Banyak dari mereka kan tanpa dirimu ya, mereka tuh kayak jadi semakin kurus mungkin fisiknya, kayak nggak memperhatikan pola makan ya. Mungkin ada juga yang suka sakit-sakitan ya, kan ceritanya nggak ada yang ngurusin nih, cie. Sakit-sakitan ya, lebay ya, sok lemah deh. Terus aku lihat ada perasaan kesel, marah, atau benci gitu yang dia pendam.
Kalau bisa teriak dia pengen teriak gitu. Tapi aku nggak ngerti, ini marahnya sama keadaan atau marahnya sama kamu. Ya bisa jadi marah sama keadaan juga ya. Kenapa kayak gini gitu keadaannya? Kenapa kayak gitu? Kenapa keadaannya kayak gini terus gue nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Aku lihat ada dari mereka yang kayak deket ya. Mungkin ada pilihan lain selain kamu. Nah di situ aku lihat dia kayak lebih condong ke yang satunya, entah kamu atau seseorang yang lain. Intinya dia kayak sudah memutuskan lah akan memilih siapa gitu ya. Aku nggak bisa bilang dia milih kamu atau orang lain sih, soalnya aku ngerasa kalau emang dia milih kamu ya dia pasti nggak tinggalin kamu kan, nggak putus sama kamu. Judulnya bukan kesedihan tanpa dirimu nanti ya kan. Tanpa dirimu berarti kan dia udah nggak sama kamu. Kalau kita lihat ya dari luar dia mencoba buat tenang, menenangkan diri, tapi lebih ke pasif sih. Kita deskripsiinnya dia pasif, tapi menurut dia itu menenangkan diri, cari ketenangan. Tapi aku lihat juga nih di saat dia tenangin diri ini, mungkin ada juga dari mereka yang kayak lagi intens nih komunikasinya sama seseorang. Ini ada dua keadaan. Yang pertama mungkin dia lagi intens komunikasi sama seseorang, tapi di saat yang bersamaan mungkin hubungan dia sama seseorang udah nggak baik. Ya mungkin yang nggak baiknya sama kamu, mungkin komunikasi intensnya sama yang lain gitu ya. Jadi mungkin bisa dikatakan setelah dia nggak sama kamu, mungkin dia dekat sama seseorang. Atau sebelum dia nggak sama kamu, mungkin dia udah dekat sama seseorang. Nah setelah dia udah nggak sama kamu, dia makin dekat sama orang itu ya. Ada dua kemungkinan sih ya, biasanya kayak gitu memang ya. Apalagi kalau udah nggak sama kamu, dia langsung lost contact gitu aja, nggak ganggu kamu. Nah berarti biasanya perhatiannya teralihkan karena ada seseorang ya. Nggak ada galau-galaunya, biasanya ada orang lain sih, dekat sama yang lain. Terus aku lihat di sini dia masih suka memantau kamu ya. Walaupun udah berjauhan, walaupun dia di mana kamu di mana, dia masih suka memantau kamu. Bisa dibilang sebenarnya kehidupan dia ya tanpa kamu tuh lumayan cukup berat. Entah mungkin sebelumnya banyak dari mereka yang suka mengandalkan kamu atau suka dibantu sama kamu, apapun lah bentuk bantuannya ya. Ada juga yang dari mereka suka bergantung hidupnya sama kamu ya. Ada rasa dimana dia kayak pengen menyerah buat hubungannya sama kamu. Atau ada rasa dia takut buat menghampiri kamu, buat menuju kamu. Atau dia ada rasa takut dan nyerah buat tetap lanjut hubungannya sama kamu. Dia tuh pengen bergerak ya. Bergerak nih ya macam-macam sih. Bergerak tuh maksudnya action. Dia pengen action. Tapi di sini energinya tuh lambat, pasif ya. Geraknya tuh lambat. Kalian pasti ngerasa deh geraknya tuh lambat. Maksudnya kalau misalnya dia komunikasi nih, chat kamu. Tapi udah chatnya gitu aja. Kamu nggak ngeliat dia ada effort atau apa. Tuh kan di sini ada Four of Pentacles. Four of Pentacles di sini lebih kayak dia membiarkan hubungan yang sudah rusak, lalu dia bergegas pergi dengan hubungan yang masih baru, yang masih fresh, yang hubungannya ya belum kenapa-napa gitu. Sedangkan hubungannya sama kamu udah nggak baik, rusak, terus dia tinggalin gitu aja. Nggak peduli itu mau diperbaiki, fix it, atau diapain gitu, tapi langsung bye aja gitu ya. Kalau kita lihat dari emosionalnya dia jadi gampang marah ya. Emosionalnya nggak stabil, dia nggak terlalu peduli sama siapapun ya, tega nggak tega ya, dia nggak peduli sama perasaan orang lain. Dia jadi gampang kayak menyakiti orang lain ya, entah dari omongannya, kata-katanya, atau perlakuannya. Mungkin juga jadi sering ribut, sering konflik sama orang lain ya. Iya. Aku nggak tahu ya, di sini yang aku lihat dia kayak ngerasa sakit hati. Sakit hati
ada kecewa juga. Kalau kamu ngerasa nggak sakit hati, nggak bikin dia sakit hati, berarti dia sakit hati karena hal lain ya, sama orang lain atau sama keadaan. Iya, tapi bisa juga mungkin ya dia sakit hati karena kamu, tapi kamu nggak ngerasa pernah nyakitin dia karena apa gitu ya. Kan kadang kita susah ya, menurut kita biasa aja, ternyata orang lain ya sakit hati, sedih gitu. Terus aku lihat di sini ada sedikit perubahan sih dari dia. Ya. Tapi kalau dia toksik ya tetap toksik. Perubahan mungkin ya dari sikapnya dia, atau dia menjalani kehidupan yang baru, yang berubah, atau mungkin dianya mau berubah sebenarnya. Terus aku lihat dia kan fokus nih sama hal-hal tujuan hidupnya. Sebenarnya banyak kayak beberapa orang yang coba mendekat ke dia. Kok bisa orang-orang itu dekat sama dia? Ya mungkin orang-orang itu tahu dia single, atau mungkin dia suka ngeposting sesuatu yang sedih-sedih gitu, atau ya menjelaskan kalau dia tuh single, jadi ya mungkin banyak yang deketin dia jadinya ya. Biasanya kan kalau orang single pamer-pamer gitu ya, oh gue jomblo nih, atau gue ya lagi single nih gitu. Terus orang tahu dia single, jadinya gampang banyak gitu yang coba buat mendekat ke dia. Biasanya gitu ya. Terus aku lihat di sini ya ada dari mereka yang jadi dekat sama beberapa orang ya. Iya, dekat sama beberapa orang. Terus apa ya istilahnya ya, dekat beberapa orang ini bisa kita bilang dia cari pengganti kamu, atau dia cari pasangan, tapi bisa juga kayak ya udah deket-deket aja tanpa ada perasaan. Tapi bisa kita bilang dia lagi cari-cari lah ya, cari-cari orang baru, cari pasangan gitu ya. Terus di sini ya ada juga dari mereka yang jadi menutup diri ya, entah menutup diri dari kamu atau dari siapa gitu. Dia lebih tertutup aja jadinya, lebih tertutup maksudnya jadi banyak diam, nggak apa ya, jadi mengurangi bicara sama siapapun, mengurangi komunikasi mungkin. Ya ada yang baper soalnya ya, baper tuh ya kayak sedih, apa-apa dibawa perasaan. Lebih ini sih, emosionalnya tuh lebih keluar, entah jadi suka sedih atau gampang marah gitu. Kesedihan yang dirasakan tanpa dirimu. Ada juga sih dari mereka yang masih ada perasaan ya sama kamu, masih ada cinta, masih ada perasaan, ada rasa pengen ketemu juga di dalam lubuk hatinya. Tapi yang aku lihat ya dia sadar sih, mungkin kamu sama dia ada perbedaan ya di dalam hubungan, adanya perbedaan, atau mungkin ya kalian pernah pernah konflik atau debat. Nah dia tahu kalau di situ ternyata kamu sama dia tuh beda ya, beda prinsip atau beda apa ya. Kalau emang kamu dalam cinta segitiga ya, ini salah satu kayak ada yang pelan-pelan menjauh ya, entah kamu atau dia gitu, atau seseorang mungkin di antara hubungan kalian yang menjauh. Bisa aja sih menjauhnya karena capek sih, karena capek dan udah tahu ada yang lain gitu ya, udah dealing sama seseorang. Bisa jadi cinta segitiganya ya mungkin ya satu pasangan resmi, yang satu deket-deket aja gitu, tapi salah satu menjauh. Dan aku lihat di sini dia jadi lebih sering ini ya, kayak keluar malam, pergi gitu sendirian. Nggak tahu kenapa kayak gitu ya. Jangan tanya aku kenapa atau ngapain ya, aku nggak tahu dia ngapain keluar malam kan. Apa perlu aku tanya? Sisanya ya mereka ya fokus ke pekerjaan, ke karir ya. Banyak dari mereka yang kayaknya orangnya toksik ya. Dia masih toksik, masih sering nyakiti orang lain. Apalagi kalau dia ngerasa dia nggak baik-baik aja ya emosionalnya, wah pasti dia langsung nggak peduli sama perasaan orang lain. Kayak jadi raja tega gitu ya, bodo amat orang terluka atau sakit hati karena dia nggak peduli. Dan di sini aku lihat kalau dia banyak diam ya, banyak diamnya ini dia lebih ke
melindungi diri dia dari apapun, siapapun yang bakal menyakiti dia. Dia mungkin kasih batasan ya, kasih batasan ke kamu atau ke setiap orang, tapi dia memperhatikan nih keadaan dan situasi kayak gimana, atau dia tetap nih kepoin kamu dari jauh, stalking kamu dari jauh. Dan ada yang ngerasa kayak sebenarnya masih ada sesuatu loh, urusan yang belum selesai di antara kalian, masih ada unfinished business dia ngerasanya di antara kalian. Ya ada sih masalah gitu di dalam hidupnya dia. Dia berusaha menyelesaikan masalahnya dia juga, makanya mungkin dia nggak terlalu fokus sama hubungan kamu sama dia, makanya kelihatan kayak dia banyak diam aja ya. Aku lihat di sini dia tuh kayak apa ya, emang dia tuh pada saat itu ya, tanpa kamu itu dia kayak lagi keras kepala ya mungkin orangnya, entah keras kepala atau dia kayak punya pendirian yang tegas atau yang keras, kayak nggak bisa diubah sama siapapun gitu. Itu yang mau dia tunjukin juga, kalau dia tuh kayak seseorang yang punya pendirian sebenarnya ya, so ini ya, so kuat. Nah, untuk hidupnya dia ngerasa stuck buat hidupnya, flat gitu-gitu aja, nggak banyak yang berkembang ya. Terus dia jadi agak pemalas ya, agak malas, nggak mau ngapa-ngapain ya, nggak mau ngelakuin apa-apa buat hubungan kamu, buat hidupnya dia juga. Tuh kan, aku ngerasa di sini ada yang sakit hati loh. Dia menyakiti kamu, ngerasa menyakiti kamu, atau mungkin kamu yang menyakiti dia, atau mungkin dia sakit hati karena seseorang, bisa aja sih ya, bisa banyak hal, atau dia ada masalah sama siapa gitu, terus dia merasa tersakiti. Terus aku lihat kalau kamu mungkin twin flame ya, atau karmic relationship, dia belum benar-benar bisa lepas dari kamu. Istilahnya dia masih ngerasa terikat walaupun kalian jauh. Merasa terikat tuh gimana sih ya, merasa ada koneksi mungkin, kayak kalian deket, rasanya tuh deket, susah lepas, masih ingat terus gitu ya. Dia ngerasain itu sebenarnya. Ya banyak dari mereka yang bingung juga, ini kenapa sih kok keingetan kamu terus, kok susah ya kayaknya melepaskan kamu dari pikirannya dia, hidupnya dia. Kalau ditanya galau, mereka galau, ada yang galau ya, galau lah ya, tapi galaunya nggak diperlihatkan sih. Kalau lagi galau ya galau banget, jadi nggak yang diperlihatkan banget gitu ya, bikin status atau apa, nggak, benar-benar ya fokus ke galaunya, galau fokus ya. Dia sebenarnya ya udah nggak pengen gitu ungkit-ungkit yang udah berlalu, apapun yang terjadi sebelumnya, dia pengennya fokus ke masa depan sebenarnya. Tapi sayangnya dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan buat hidupnya, apa yang dia harus lakukan buat hubungannya sama kamu. Jadi apa? Jadi dia nggak ngelakuin apa-apa. Karena apa? Karena dia nggak tahu harus gimana. Ya. Terus aku ngerasa banyak dari mereka tuh yang pikirannya dangkal, kayak sempit gitu. Kalau udah nggak bisa ya udah nggak bisa. Mereka nggak bisa berpikir buat gue harus ngapain ya, gue harus lakuin apa ya, enggak. Jadi kalau udah nggak bisa, mereka pikirnya ya udah nggak bisa aja. Padahal kan seharusnya kalau emang mau berusaha kan bisa berusaha ya, bisa effort. Di sini aku lihat kalau dia ada seseorang di sampingnya dia, entah dia udah dealing sama orang lain, ada sih yang memperhatikan dia, si peduli, perhatian, entah dia dekat, entah itu pasangannya atau gebetannya, ya ada gitu yang perhatian ke dia. Terus aku lihat di sini, tapi ya ini kan dia udah nggak sama kamu ya, tapi banyak dari mereka yang masih suka kayak menyimpan perasaan ke kamu. Menyimpan perasaan tuh ada yang kayak masih kagum ke kamu, ada yang masih kayak tertarik, ada yang masih kayak apa ya, terpesona gitu, masih kayak terpikat sama kamu. Entahlah apa yang bikin dia kayak gitu ke kamu ya, masih terpesona ke kamu. Banyak dari mereka yang gak peduli kan sama orang lain. Mereka juga gak peduli sama apa yang orang lain omongin tentang dia, tentang hubungan kalian. Dia gak mau denger sih. Atau mungkin kalian juga ngerasa kalau dia gak mau dengerin kamu. Gimana? Kayak kamu ngomong apa mungkin dia gak peduli, dia gak mau denger. Gitu ya energinya.
Ya mau dia cewek atau cowok, mau dia maskulin atau feminin, aku ngerasanya mereka baper. Ya, jadi gampang sedih gitu. Apa-apa dibawa perasaan. Tapi jujur aja ya, walaupun terkesan diam tenang, ini mereka sebenarnya menutup diri, menarik diri dari sekitarnya ya. Tapi sebenarnya emang gak kelihatan banget, tapi menarik diri kok. Apalagi kalau dia tahu kamu sama dia ada perbedaan, ini dia pelan-pelan kayak menjauhkan sama kamu energinya. Apalagi kalau salah satu ada apa sih, kayak cinta segitiga, ada seseorang di antara kalian, nah pasti salah satu di antara kalian pelan-pelan kayak menarik diri menjauh. Dia ini apa, mencoba menyeimbangkan hidupnya lagi, segala aspek kehidupannya, entah finansial, karir, keuangan, dia coba apa sih, menyeimbangkan ya hidupnya. Terus aku lihat di sini, entah ya, mungkin kan tadi aku bilang sebelumnya ada yang menyimpan rasa marah, benci, kesal sama kamu. Nah di sini ada loh seseorang yang perasaannya tuh mau balas dendam, kesel kan, mau bikin kamu marah, atau mau balas dendam, atau mau balas supaya balas sakit hatinya dia gitu. Pokoknya kayak ada sesuatu yang dia lakuin lah negatif ke kamu. Lebih tepatnya sih balas dendam ya. Kenapa dia harus balas dendam? Apakah dia merasa tersakiti atau apa dari kamu nih? Terus kalau misalnya kalian bilang kenapa harus balas dendam, iya padahal kamu yang tersakiti, ya kita nggak bisa bilang gitu. Siapa tahu memang orang lain ngerasain sakit hati karena kita, tapi kita kan nggak ngerasa, bener nggak? Ya kayak kamu aja ngerasa tersakiti sama dia, tapi dia nggak ngerasa, diam-diam aja, nggak ngelakuin apa-apa ya kan. Ada kan memang orang yang tipenya nggak bakal kayak gitu. Ada juga yang ngerasa gini ya, mereka kayak menutup pikiran, entah dia banyak pikiran atau apa, tapi dia kayak udah deh nggak mau mikirin lagi, nggak mau kepikiran lagi, nggak mau banyak pikiran gitu. Karena sebagian dari mereka kan ada yang membatasi diri juga ya, membuat batasan sama orang lain, sama siapapun lah yang tadi aku bilang, sama sekelilingnya. Tapi aku ngerasa energinya di sini kayak ada seseorang yang menunggu, mungkin menunggu kamu. Tapi konsep menunggunya tuh macem-macem. Mungkin ada yang menunggu mau ngucapin minta maaf, mungkin ada yang menunggu mau komunikasi, mungkin ada yang menunggu mau memperbaiki silaturahmi, mungkin ada yang menunggu pengen ketemu. Ya pokoknya konsep menunggunya macam-macam ya. Tapi ada yang dari mereka kayak lebih dewasa ya, aku ngerasanya lebih dewasa. Kalau dia fokus sama karir finansial, aku ngerasa ya finansial sama karirnya mungkin ya, hal-hal yang berhubungan sama material things sih lebih baik ya. Dia ngerasa capek ya, ngerasa capek kalau dia punya hubungan sama seseorang. Kalau dia punya kedekatan sama seseorang, entah kamu atau sama siapa, dia ngerasa capek perasaannya. Iya. Terus aku lihat di sini sebenarnya mixed feelings ya, karena aku ngerasanya kan emosionalnya banyak dari mereka yang nggak stabil. Jadi ada yang ngerasa capek, sedih, mellow, baper, ntar tiba-tiba dia happy gitu. Jadi perasaannya masih yang berubah-ubah karena nggak stabil. Dan aku lihat di sini buat mereka yang mungkin ya pernah menyakiti kamu atau pernah melakukan apalah entah sama kamu atau siapa, ini di sini aku lihat ya ada dari mereka yang ngerasa kayak lagi mendapatkan karma ya, mendapatkan karma atau balasan gitu. Ya ada juga yang ngerasa apakah ini sebuah karma dari kamu, pernah bikin salah ke kamu, atau pernah ngerasain atau pernah berbuat salah sama siapa gitu ya. Dan ini kan ada yang perasaannya nggak tenang ya. Banyak dari mereka yang kayak lebih dekat ke Tuhan, berdoa, nggak tenang. Terus aku lihat apa ya, ya itulah, dia pelan-pelan merencanakan hidupnya lagi, tujuan-tujuan hidupnya, rencana-rencana dalam hidupnya. Aku lihat di sini banyak dari mereka yang kayak pengen komunikasi ya, entah ada sesuatu yang mereka pengen sampaikan ke kamu,
klarifikasi atau pengen ungkapin ke kamu. Kan tadi aku bilang ya, kayak ada seseorang mungkin yang mau say thank you, say sorry, minta maaf mungkin karena sebelumnya pernah menyakiti kamu, atau ada sesuatu kan yang mungkin belum merasa terselesaikan, harus diberesin mungkin. Iya, tapi aku ngerasa banyak dari mereka yang dapat pengaruh, atau memang dia orangnya gampang terpengaruh, atau mendapat pengaruh, entah mendapat pengaruh dari seseorang yang ada di samping dia, entah ada pengaruh dari keluarga, orang tua, lingkungan, atau pengaruh dari cowok atau cewek lain mungkin yang lagi deket sama dia. Terus aku lihat di sini, ya apa ya, ada yang perasaannya kayaknya nggak tenang deh, hatinya nggak tenang. Iya, kebayang-bayang mulu, mungkin kebayang kamu. Apalagi kalau punya salah ya, pasti kebayang-bayang terus. Apalagi kalau ngerasa ada apa ya, ada unfinished business, sesuatu yang belum terselesaikan di antara kalian, pasti kebayang-bayang terus. Pasti kalian ngerasa ada seseorang yang suka datang pergi on off. Nah itu sebenarnya mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang belum selesai, cuma dia bingung mulainya dari mana, ngomongnya ke mana gitu ya. Dan aku lihat di sini, ya kesedihan mereka tanpa dirimu. Banyak dari mereka yang jadi nggak jelas hidupnya, dianya juga nggak jelas. Kamu ngerasa kan pasti nggak jelas. Ketika mereka hubungin kamu atau komunikasi juga banyak yang nggak jelas ya. Dia masih suka terbayang-bayang kamu kadang ya. Di sini juga dia masih suka stalking, kepo, mau tahu tentang kamu ngapain aja. Ya masih pengen tahu lah. Ya. Masih pengen tahu kamu mau kemana aja, ngapain aja, kabarnya gimana, keadaannya. Terus aku lihat di sini, kalau dia energinya menjauh sama kamu, ya mungkin dia punya komitmen sama seseorang ya, punya hubungan sama seseorang. Tapi kalau dia energinya mendekat ke kamu, mungkin dia ada keinginan buat punya komitmen sama kamu, buat punya hubungan yang lebih serius sama kamu. Itu yang kita baca mungkin dari dalam lubuk hatinya. Tapi bisa jadi apa keinginan dia dari lubuk hatinya sama apa actionnya dia ke kamu kan bisa aja beda ya. Banyak dari mereka ini yang kayak mati rasa kayak ya dia misalnya ketemu cewek atau ketemu cowok, ya dia nggak ngerasain apa-apa, hatinya tuh kayak nggak gampang jatuh cinta, pokoknya kayak mati rasa deh, ngerti kan? Pasti banyak dari kalian juga yang mungkin udah mati rasa. Terus banyak dari mereka yang kayak nggak bisa berbuat apa-apa, jiwanya tuh kayak mati. Mungkin juga mereka mikir, ada yang ngerasa putus asa juga dalam hidupnya, kan sedih nih tanpa kamu. Ada yang ngerasa putus asa kayak, gue ngapain lagi hidup, gue ngapain lagi, nggak ada yang peduli sama gue. Atau ada yang ngerasa kayak jiwanya tuh kayak mati, kayak dia ngerasa ya gimana sih kalau orang mati, nggak berbuat apa-apa, nggak bersemangat, nggak ada motivasi hidup. Nah kayak gitu-gitulah ya. Terus banyak dari mereka yang ingat kenangannya sama kamu, buka kenangan-kenangan sama kamu, foto-foto ya, itu ya. Terus mungkin banyak dari mereka yang ke sebuah tempat di mana kamu sama dia pernah datengin, atau ke sebuah tempat atau jalan yang pernah kalian datengin, yang kalian pernah lewatin ya kan dia ingat kamu nih ceritanya. Terus ada yang ngerasa hatinya kosong, hampa atau kesepian ya. Hatinya ada buat kamu mungkin, tapi ngerasa kosong, hampa, kesepian juga, lonely ya. Iya. Atau kita bisa bilang hatinya masih tersimpan tentang kamu, atau hatinya tuh mungkin masih dijaga buat kamu. Tapi ya nggak tahu nih action dan kenyataannya gimana ke kamu ya. Karena kan hati biasanya suka beda sama kenyataan kan. Kalau hati sama kenyataan pasti nggak ada orang yang galau ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya mereka atau zodiak kamu. Ada zodiak Leo, Aries, Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Virgo, dan Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf apa nih? S,
O K M L E Y X U C F T N Z V B W I ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your Admin and Soul. Bye bye.